Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama buat kalian yang tertarik dengan dunia pendidikan dan psikologi anak. Yap, kita akan bahas tentang pola asuh. Pola asuh adalah cara orang tua atau pengasuh mendidik, membimbing, dan merespons anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Lewat pola asuh, seorang anak belajar mengenali dunia, memahami nilai, dan membentuk karakter serta kepribadiannya. Perlu kita ingat bahwa pola asuh bukan hanya tentang mengajarkan anak mana yang benar dan salah, tapi juga tentang bagaimana mereka merasa dicintai, dihargai, dan dimengerti. Cara orang tua berinteraksi dengan anak akan membentuk dasar emosional mereka, kepercayaan diri, dan bahkan cara mereka menjalin hubungan dengan orang lain di masa depan. Makanya, memahami pola asuh itu sangat penting, karena di tangan pola asuh yang tepat, seorang anak bisa tumbuh dengan bahagia, percaya diri, dan siap menghadapi dunia. Lalu, apakah semua pola asuh itu sama? Tentu tidak. Dalam dunia psikologi perkembangan, ada berbagai jenis pola asuh. Nah, kali ini kita akan fokus pada dua pendekatan utama yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu pola asuh proksimal dan pola asuh distal. Melalui video ini, kami akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama terkait pola asuh proksimal dan pola asuh distal, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, pola asuh proksimal. Apa itu pola asuh proksimal? Pola asuh proksimal adalah gaya pengasuhan yang sangat menekankan pada kedekatan fisik dan emosional antara orang tua dan anak. Dalam pola asuh ini, interaksi langsung menjadi kunci utama. Orang tua atau pengasuh lebih banyak menggunakan sentuhan, pelukan, pandangan mata, dan ekspresi wajah untuk membangun hubungan yang kuat dengan anak. Jadi, kalau teman-teman membayangkan seorang ibu yang menggendong anaknya sambil menyanyikan lagu Nina Bobo, atau ayah yang memeluk anaknya setiap kali anak merasa takut atau sedih, itulah contoh nyata dari pola asuh proksimal. Gaya asuh ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal respon cepat dan sensitif terhadap kebutuhan anak. Ketika anak menangis, orang tua yang proksimal akan segera merespon, menenangkan, dan berusaha memahami apa yang dirasakan oleh si kecil. Mengapa ini penting? Pola asuh ini sangat efektif dalam membangun ikatan emosional yang kuat, atau dalam istilah psikologi disebut sebagai secure attachment. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh proksimal cenderung tumbuh menjadi pribadi yang hangat, penuh empati, dan percaya diri karena mereka merasa dicintai dan aman sejak dini. Contoh pola asuh proksimal dalam kehidupan sehari-hari, seorang ibu yang sering memeluk bayinya, menggendong saat bayi menangis, dan membisikkan kata-kata lembut. Ayah yang bermain secara fisik dengan anaknya, seperti berguling di atas karpet atau mengajak bermain cilukbah. Orang tua yang terbiasa menatap mata anak ketika berbicara, memberikan sentuhan lembut di kepala saat menenangkan, atau duduk dekat saat mendampingi anak tidur. Guru PAUD yang duduk sejajar dengan anak-anak, menyentuh bahu mereka dengan lembut saat menjelaskan sesuatu, dan menggunakan ekspresi wajah yang penuh kasih. Berdasarkan hasil wawancara kami, narasumber kami mengatakan bahwa lebih sering melakukan interaksi secara fisik dan emosional dengan anak. Meskipun interaksi secara verbal atau kognitif dilakukan, tetapi masih dalam intensitas yang sedikit dan masih dengan digabungkan bersama interaksi fisik dan emosional yang lebih dominan. Dengan begitu, maka pola asuh yang dilakukan oleh informan 1 adalah berbentuk proksimal. Bagaimana Bu Ufni menunjukkan kasih sayang kepada anak? Kadang sebagai orang tua sering merangkul lah, Memeluk Iya. begitu. Setelah teman-teman tahu tentang apa itu pola asuh proksimal, sekarang kita masuk ke pola asuh distal. Pola asuh distal adalah gaya pengasuhan yang tidak terlalu mengandalkan kedekatan fisik, melainkan lebih menekankan pada interaksi verbal, ekspresi wajah, dan stimulasi kognitif. Dalam pendekatan ini, anak-anak diajak untuk lebih mandiri dan mulai memahami dunia lewat komunikasi dan pengenalan terhadap lingkungan sekitarnya. Orang tua dengan pola asuh distal cenderung memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi, berpikir, dan membuat pilihan sendiri sejak usia dini. Mereka lebih banyak menggunakan kata-kata untuk menjelaskan sesuatu, mengajak anak berdiskusi, dan menstimulasi perkembangan intelektual anak lewat cerita, bacaan, atau percakapan sehari-hari. Apa tujuannya? Tujuan dari pola asuh distal adalah agar anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, kritis, dan mampu mengekspresikan diri dengan baik secara verbal. Dalam pola ini, anak belajar memahami dirinya sebagai individu yang unik dan diberi kepercayaan untuk belajar dari pengalaman langsung. Contoh pola asuh distal dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru yang tidak langsung membetulkan kesalahan anak,
tapi malah bertanya, "Menurutmu, bagian mana yang kurang tepat?" Saat anak diberikan tugas menggambar bebas dan didorong untuk menjelaskan hasil karyanya di depan kelas, guru yang memberi pilihan kepada siswa, seperti, "Kalian mau membaca buku cerita dulu atau menyusun balok dulu?" Anak-anak yang diminta untuk mendengarkan cerita lalu diminta menceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Guru yang memberi pujian secara verbal seperti, "Wah, kamu hebat sekali bisa menjelaskan itu dengan jelas," tanpa harus memeluk atau menyentuh. Pola asuh distal ini umumnya ditemukan dalam budaya-budaya yang lebih individualis, seperti di negara-negara barat, di mana kemandirian dan kebebasan individu sangat dihargai. Namun, bukan berarti pola ini tidak bisa diterapkan dalam konteks budaya kita. Banyak keluarga di Indonesia kini juga mulai menggabungkan unsur pola asuh distal, terutama dalam hal komunikasi terbuka dan pengembangan daya pikir anak. Dengan begitu, teman-teman bisa melihat bahwa baik pola asuh proksimal maupun distal punya kelebihan masing-masing. Keduanya bukan tentang benar atau salah, tapi lebih kepada bagaimana orang tua menyesuaikan pola pengasuhan dengan nilai budaya, kebutuhan anak, dan situasi keluarga masing-masing. Nah teman-teman, setelah kita memahami apa itu pola asuh distal, sekarang kita akan mendengarkan langsung pengalaman dari salah satu informan kami. Informan 2 yang merupakan orang tua yang dalam kesehariannya menerapkan pola asuh distal dalam mendampingi anak-anak. Bagaimana tante itu mendorong anak tante untuk belajar mandiri? Kasih dan kepercayaan, biar kan bisa ini belajar ini percaya diri. Jadi itu supaya membuat mereka lebih mandiri. Iya, kasih dong pilih sendiri apa yang mereka mau, tapi di bawah pantauan orang tua. Berikutnya kita akan masuk ke bagian pewarisan. Di sini terdapat dua pola nilai, yaitu pewarisan tegak atau vertical transmission dan pewarisan mendatar atau horizontal transmission. Pewarisan tegak adalah proses ketika nilai dan norma diturunkan dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda, misalnya dari orang tua ke anak, dari kakek nenek ke cucu, atau dari tokoh adat kepada generasi penerus. Contohnya, saat seorang anak tumbuh dengan pemahaman bahwa menghormati orang yang lebih tua itu penting, karena sejak kecil ia selalu melihat ayahnya mencium tangan kakeknya setiap pagi, atau ketika seseorang terbiasa hidup hemat karena dididik oleh orang tua yang pernah mengalami masa sulit dan menanamkan pentingnya hidup sederhana. Hal inilah yang kami temukan dalam wawancara bersama dua informan berikut ini. Keduanya menyampaikan bahwa nilai-nilai, kebiasaan, hingga cara bersikap yang mereka miliki saat ini sangat dipengaruhi oleh orang tua mereka. Kakak Fanti lebih mengakui nilai-nilai yang diajarkan keluarga, teman, atau orang lain dari keluarga. Lebih mengakui nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga. Oh, dari orang tua ya. Ya. Satu pihak yang paling membentuk kepribadiannya kakak, siapa aja kakak pilih, kenapa? Lebih pilih bapak karena bapak sering mengajarkan hal positif, dan karena sudah terbiasa juga dengan bapak dari kecil karena bapak yang selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Sementara itu, pewarisan mendatar terjadi antara individu yang berada dalam generasi yang sama, seperti antar teman sebaya, rekan kerja, atau sesama anggota komunitas. Misalnya, ketika seseorang mulai peduli terhadap lingkungan karena terlibat dalam komunitas anak muda pecinta alam, atau bersikap dari teman-temannya karena ingin merasa diterima dalam kelompok. Dari penjelasan dan temuan yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa pewarisan tegak dan pewarisan mendatar sama-sama berperan penting dalam membentuk nilai, norma, dan karakter seseorang. Pewarisan tegak berlangsung dari orang tua atau generasi sebelumnya, sedangkan pewarisan mendatar terjadi di antara teman sebaya atau lingkungan sosial. Keduanya saling melengkapi dan berkontribusi dalam proses pembentukan diri seseorang.